Film diawali dengan diperlihatkannya persahabatan 5 orang laki-laki yang sedang berlari dan mencari kerusuhan di kampungnya. Mereka bernama Ale, Jarot, Sadat, Lukman, dan Jago. Namun yang paling menonjol dari mereka berlima adalah Ale, yang secara tidak langsung dia adalah ketuanya. Terlihat mereka yang selalu bersama di saat senang maupun susah, dan itulah yang disebut dengan sahabat sejati. Bahkan mereka berlima sangat ditakuti oleh orang-orang di kampungnya itu. Meskipun banyak juga pemuda kampung lain yang selalu mencari masalah dengan mereka berlima, tetapi pada akhirnya mereka yang selalu menang dalam hal baku hantam. Suatu hari kita diperlihatkan dengan Jarot yang sedang dikejar beberapa pemuda. Dengan lari santunya ternyata Jarot membawa mereka ke markas geng Ale, dan terjadilah baku hantam di sana. Dalam pertarungan itu, satu orang dari mereka terlihat akan memukul Jarot, tetapi dia langsung dibotol oleh orang yang bernama Patir. Mereka berlima memanggilnya si Bisu karena gak bisa bicara dan selalu dibully oleh geng Ale. Padahal Patir itu selalu ingin bergabung dengan mereka berlima. Hanya Jarot saja yang terlihat sedikit memperdulikan Patir. Setelah itu kita diperlihatkan 2 kelompok yang akan tawuran antar kampung. Salah satu kelompok itu dipimpin oleh Ale dan keempat sahabatnya. Saat pertarungan mulai memanas, tiba-tiba polisi datang untuk menghentikan aksi tawuran itu. Karena kejadian itu mereka berlima dikejar-kejar oleh polisi. Tetapi terlihat mereka menikmati adrenalin saat dikejar polisi, karena hidup itu penuh tantangan, jadi cobalah. Setelah mereka lolos, kemudian datang wanita yang tak lain adalah adik Ale. Dia bernama Aisyah. Sebelum Aisyah pergi, kemudian Jarot memberikan sapu tangan Aisyah yang terjatuh. Scene berganti ketika mereka berlima yang akan melakukan pemotretan di sebuah studio foto untuk mengabadikan momen mereka bersama untuk kenangan di masa yang akan datang, dan mereka berjanji akan selalu bersama sampai mati. Kemudian kita diperlihatkan dengan Ale dan keempat sahabatnya yang akan bertanding bola dengan kampung lain. Terlihat pertandingan mereka disaksikan banyak orang. Di sana ada Patir juga yang sedang dibully anak-anak, namun hanya Jarot saja yang kembali memperdulikannya. Saat pertandingan dimulai, mereka bukannya main seperti biasa, malah seperti saling soccer, saling jegal kaki lawan. Bola boleh lolos tapi orangnya jangan. Namun ketika Ale memasukkan bola dan selebrasi, tiba-tiba tim lawan melemparkan bola kepada Ale, yang membuat mereka harus baku hantam di sana. Dalam pertarungan itu, salah satu dari mereka mengincar Ale dengan pisau, sedangkan keempat teman Ale yang melihatnya masih baku hantam. Tapi ketika Jarot lolos, dia dengan cepat langsung menghantamkan bata ke kepala orang itu hingga tewas seketika, yang membuat semua terdiam dan langsung kabur. Karena kejadian itu, Jarot ditangkap polisi. Sebelum pergi, ayahnya menyuruh Jarot agar tidak kembali lagi ke rumahnya. Sedangkan teman-temannya hanya bisa menyaksikan Jarot yang dibawa polisi. Setelah itu, Jarot dibawa dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun penderitaan Jarot belum berhenti. Di dalam penjara, Jarot dihajar habis-habisan oleh ketua tahanan di sana dan menyuruh Jarot untuk patuh kepadanya. Setiap hari Jarot terus disiksa oleh ketua narapidana itu. Kita sebut saja Rocky. Bahkan sampai diombol-om oleh Rocky, yang membuat Jarot semakin menderita. Bahkan ia lebih memilih mati daripada harus disodok. Ketika tahanan lain dijenguk oleh sahabat dan keluarganya, Jarot hanya bisa berharap jika keempat sahabatnya itu akan menjenguknya. Tetapi kenyataannya ia bahkan tidak pernah dijenguk sekalipun.
Ia juga berpikir tentang sahabat-sahabatnya yang dulu selalu ia banggakan kini menghilang dan melupakannya. Dan disinilah Jarod mulai bangkit. Ketika ia sedang push up dan diganggu oleh tahanan lain, ia mulai berani dan melawan senior-seniornya itu dan menjadi penguasa di dalam penjara. Setelah itu Jarod mulai membalaskan dendam kepada Rocky yang selama ini selalu menyiksanya. Lalu ia membalikan keadaan, apa yang selalu ia terima kini ia lakukan kepada Rocky. Lalu Jarod menghajarnya dan menusukkan besi ke bool Rocky. Itulah hari kebangkitan sang serigala. Kemudian scene berganti kepada Ale, Sadat, Lukman, dan Jago yang sedang menarik iuran keamanan di pasar. Dan mereka berempat tidak segan-segan menghajar preman lain yang memalak di wilayah mereka. Lalu hasil uangnya itu Ale berikan kepada ibunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena dia adalah tulang punggung keluarganya. Lalu di sini kita diperkenalkan dengan adik laki-laki Ale yang bernama Bara. Di malam harinya mereka berempat selalu bersenang-senang dan melakukan rutinitas seperti biasa, yang kini mulai melupakan Jarod yang ada di penjara. Tetapi ketika mereka pulang, mereka berempat tidak sengaja melihat dua orang yang sedang bertransaksi narkoba di kampungnya, yang ternyata orang itu dari anggota geng Naga Hitam, geng yang sangat dibenci oleh Ale. Karena kejadian itu Ale mulai memperketat wilayah kekuasaannya dengan menambah pasukan agar tidak terjadi transaksi narkoba lagi di kampungnya. Bersamaan dengan itu kita diperlihatkan dengan Patir yang datang menghampiri mereka. Bisa kita ketahui tujuan Patir datang ke sana sama seperti sebelumnya, yang ingin bergabung dengan geng Ale untuk menjaga kampungnya. Namun Ale dan teman-temannya malah membuli Patir yang terlihat noob dan hanya akan menjadi beban. Ketika Patir pulang, ia melihat rumahnya yang sudah banyak orang dan ternyata neneknya sudah meninggal, yang membuat dia kini hanya tinggal seorang diri dan memutuskan untuk merantau. Beberapa tahun kemudian kita diperlihatkan dengan Jarod yang sudah bebas dari penjara, yang ternyata ia dijemput oleh Patir si bisu, yang kini penampilannya cukup mantap, berbeda dari sebelumnya. Namun tak disangka ternyata Patir sudah bergabung ke geng Naga Hitam, yang dimana kita tahu Naga Hitam adalah musuh besar geng Ale. Lalu Jarod dibawa Patir ke markas besar Naga Hitam. Ia disambut hangat oleh mereka, dan ternyata para bos besar Naga Hitam sudah memantau Jarod ketika dalam penjara, dan mereka membutuhkan kekuatan Jarod untuk masuk ke organisasinya. Setelah Jarod diberi motivasi oleh bos-bos di sana, akhirnya Jarod pun ikut bergabung ke Naga Hitam. Di sana Jarod langsung diberi jabatan dan memiliki tugas sebagai pengedar, sekaligus pembantai terhadap geng lain yang berani mengedarkan narkoba di wilayahnya. Scene berganti kepada Ale, Lukman, dan Sadat yang diberitahu Jago tentang Jarod yang sudah keluar dari penjara. Mendengar hal itu, Ale terlihat bahagia karena skuad mereka akan kembali komplit. Namun setelah mengetahui Jarod telah bergabung ke Naga Hitam, Ale sangat marah dan menyuruh mereka bertiga agar tidak memandang persahabatan dengan Jarod yang telah menjadi pengedar narkoba. Dan disinilah awal mereka berempat mulai melupakan Jarod dan menganggap Jarod kini menjadi musuhnya. Malam harinya kita diperlihatkan dengan Jarod yang bertemu dengan Aisyah di pasar malam, yang dimana kita tahu sebelumnya Jarod pernah bertemu dan janjian di pasar malam itu. Lalu mereka mengobrol tentang keadaan mereka yang sudah lama tidak bertemu. Keesokan harinya Jarod diundang oleh bos besar untuk datang ke klub malam. Terlihat di sana mereka bersantai bersama, yang ditemani wanita cantik. Wanita itu bernama Yani, yang ternyata ia adalah adik kandung Jarod. Tetapi ia hanya diam, yang dimana kita tahu Patir saja yang mengetahui tentang Yani. Setelah itu Jarod menunggu kepulangan Yani, dan ia menyuruh Yani untuk tidak bekerja lagi di sana, karena wanita baik-baik tidak bekerja seperti itu. Namun ternyata Yani terpaksa bekerja di sana sebagai pengganti tulang punggung keluarga, karena ayahnya yang sedang sakit. Mengetahui hal itu, Jarod hanya bisa terdiam. Kemudian kita diperlihatkan dengan Lukman yang sedang menghajar adiknya karena telah memakai narkoba yang terlihat dalam kondisi sakau. Dan setelah Lukman mengetahui orang yang memberi adiknya narkoba adalah Jarod, kini mereka berempat kembali memburu Jarod dan Patir.
Ditambah lagi dengan kejadian Ale yang ditembak tangannya oleh Fatir saat mereka mengejarnya menggunakan motor. Malam harinya kita diperlihatkan dengan Jarod yang pulang ke rumahnya secara diam-diam. Di sana ia bertemu dengan ibu dan adiknya. Namun kebahagiaan itu harus hilang seketika setelah melihat kondisi ayahnya yang sakit. Ditambah lagi dirinya yang belum dimaafkan oleh ayahnya. Tidak lama kemudian Aisyah datang dan menyuruh Jarod untuk pergi dari sana karena Ale dan temannya menuju ke sini untuk menangkap Jarod. Kemudian Jarod keluar lewat pintu belakang. Meskipun ada sedikit adegan kejar-kejaran, hingga akhirnya Jarod pun lolos setelah dibantu oleh Fatir. Yang dimana kita tahu dari awal Fatir sudah mengikuti Jarod. Keesokan harinya kita diperlihatkan dengan Lukman yang melihat adiknya telah meninggal karena overdosis. Dan karena kejadian itu Lukman mulai nekat balas dendam kepada Jarod. Malam harinya Lukman mengikuti Jarod sendirian. Namun ternyata Fatir mengetahui Lukman yang akan balas dendam, lalu Fatir mencekiknya sampai sekarat. Hingga akhirnya Jarod menyuruh Fatir untuk melepaskannya. Terlihat di sini Lukman langsung mencekik Jarod karena telah membunuh adiknya dengan narkoba. Meskipun di sini Jarod sudah menjelaskannya. Melihat hal itu, Fatir bersiap untuk menembak Lukman, namun dicegah oleh Jarod meski dirinya sedang ditodongkan pisau oleh Lukman. Hingga pada akhirnya Lukman harus tewas karena ditembak Fatir yang melihat Lukman akan membunuh Jarod. Keesokan harinya, mayat Lukman ditemukan warga di dalam koper yang membuat Ale, Sadat, dan Jago sangat terpukul dan membuat mereka berniat akan balas dendam atas kematian Lukman. Dan ternyata cara balas dendam Sadat dan Jago seperti seorang pengecut. Mereka berdua memperkosa Yani, adik Jarod. Mengetahui hal itu, Ale sangat marah besar karena perbuatan mereka berdua. Karena mereka berlima mempunyai aturan untuk tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan. Singkat cerita, kita diperlihatkan dengan Jarod yang menyiksa bos Yani, yang dimana kita tahu sebelumnya Jarod pernah menitipkan Yani kepadanya agar tidak ada yang berani menyentuhnya. Setelah mengetahui Sadat dan Jago pelakunya, akhirnya ia membakar klub malam itu bersama bos Yani. Setelah itu ia menangkap Sadat dan Jago untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bisa kita ketahui keadaan Yani kini menjadi gila setelah Sadat dan Jago memperkosanya. Meskipun begitu, tapi Jarod tidak sanggup untuk langsung membunuh kedua sahabatnya itu. Dan ia menyuruh Fatir untuk langsung mengeksekusi Sadat dan Jago. Kematian Sadat dan Jago sampai ke telinga Ale, yang kini dia tinggal sendiri. Ia merasa terpukul setelah mengetahui semua sahabatnya mati di tangan Jarod. Saat di rumah ia tak sengaja melihat HP Aisyah yang mendapat panggilan dari Jarod. Melihat hal itu dirinya tambah marah. Ia tidak menyangka adiknya malah berhubungan dengan Jarod yang sudah menjadi pengkhianat. Ia lalu mengunci Aisyah di kamarnya agar tidak bertemu lagi dengan Jarod. Singkat cerita, kita diperlihatkan dengan Ale dan anak buahnya yang mendatangi hotel tempat janjian Jarod dan Aisyah. Namun kedatangan rombongan Ale itu diketahui oleh Alex dan Fatir yang sedang menunggu Jarod di sana. Alex berusaha menelpon Jarod untuk memberitahunya, tetapi teleponnya itu tidak diangkat. Hingga akhirnya Fatir terpaksa masuk ke apartemen itu untuk membantu Jarod. Setelah Alex mengetahui kamar Jarod, ia langsung menyuruh Fatir untuk langsung ke kamar Jarod. Di sana sedikit terjadi tembak-menembak, hingga akhirnya Fatir yang menemukan Jarod langsung membawanya keluar dengan cara meloncat. Karena kejadian itu, Alex dan Tito sangat marah kepada Jarod karena jika tidak ada mereka bertiga, Jarod bisa mati. Mereka berdua menganggap hubungan Aisyah dan Jarod hanya akan membahayakan nyawanya. Malam harinya ketika Tito sedang berada di klub malam, tiba-tiba ia ditembak oleh anak buah Ale.
Karena kematian Tito, bos desa menyuruh mereka bertiga untuk segera membereskan Ale dan cecunguknya. Dan kematian Tito juga membuat Alex sangat marah dan hampir membunuh Jarot, namun dihentikan oleh Fatir. Scene berganti kepada Aisyah yang diizinkan pergi oleh ibunya yang akan bertemu dengan Jarot. Terlihat di sini Jarot dan Aisyah yang bertemu di atap gedung. Dalam obrolan itu Aisyah mengajak Jarot pergi dari kota dan menikah dengannya. Namun dirinya harus menerima kenyataan pahit setelah Jarot mengatakan untuk tidak melanjutkan hubungannya itu karena akan membahayakan nyawa Aisyah. Dan Jarot pun pergi dari sana. Saat dibawa ia melihat Aisyah yang terjatuh di hadapannya. Jarot menyangka Aisyah mati karena bunuh diri. Padahal yang kita tahu Aisyah mati karena didorong oleh Fatir saat dirinya sudah pergi dari sana. Melihat kematian anaknya, di sini Ibu Ale menyuruhnya untuk mencari dan membunuh orang yang telah membunuh Aisyah. Ale menyangka Aisyah mati karena Jarot. Setelah mengetahui sebelumnya Aisyah pergi menemuinya. Karena korban terus berjatuhan, Jarot memutuskan untuk berdamai dengan Ale dan kampungnya, meskipun Fatir tidak menyetujui itu. Kemudian Jarot menghubungi Ale secara diam-diam agar bisa bertemu. Dan mereka berdua bertemu di tempat yang dipenuhi mobil truk. Di sana terjadi perbincangan yang dimana Jarot meminta untuk berdamai dengan Ale. Mendengar hal itu, Ale tidak terima setelah sahabat dan adiknya mati oleh Jarot. Meski Jarot sudah menjelaskan kejadian sebenarnya, Ale masih nekat untuk membunuh Jarot dan terjadi baku hantam di sana. Tidak lama kemudian terdengar suara tembakan, yang ternyata Ale harus tertembak oleh pistolnya sendiri dan mati di pangkuan Jarot. Sebelum mati, Ale meminta maaf kepada Jarot karena tidak pernah menjenguknya saat di penjara, dan dia berharap bisa berkumpul berlima seperti dulu lagi. Dan Ale pun koin. Saat Jarot akan pergi dari sana, ia juga harus mati setelah kena tembakan, yang ternyata di sana Fatir yang menembak dengan wajah garangnya. Mulut Jarot yang berlumuran darah tersenyum lemah. Dia seolah mengisyaratkan Fatir untuk melanjutkannya. Kemudian Fatir menembaknya lagi dan Jarot pun roboh di samping mayat Ale. Kini dua-duanya telah mati, tapi raut wajah Fatir seolah sedih setelah membunuh Jarot. Begitulah dia menyampaikan rasa sayangnya pada Jarot, yaitu dengan membunuhnya karena dia tidak mau Jarot kembali menderita dan terkambing hitamkan. Dia terlalu baik untuk itu. Jadi Fatir merasa lebih baik Jarot tewas dan mati dengan tenang di tangannya. Sebelum film selesai, kita diperlihatkan dengan Bara yang meneruskan perjuangan Ale menjadi ketua geng di kampungnya untuk menjaga wilayah dari pengedar narkoba dan geng naga hitam. Dan inilah serigala terakhir. Film pun selesai.